biasanya orang itu masih meminta pahala, masih takut neraka, masih mengharap surga. Betul kan seperti itu? Artinya ibadahnya tidak ada ikhlasnya. Karena pada hakikatnya Muhammad jua yang ibadah, bukan kita. Mampukah kita beribadah tanpa ruh? Tidak mampu. Maka ruhlah yang sholat, yang disolatkan badan jasmani. Kan sering ini pelajarannya. Yang berwudu badan rohani, yang diwudukan badan jasmani. Lalu kita sholat untuk apa? Ketika sudah kita mengesahkan bahwa yang ada, yang bergerak, yang berdiri, yang rukuk, yang sujud hanya Allah, kita hanya mencari ridhonya saja. Tidak bisa. Artinya keberkahan hidup akan masuk ke dalam diri kita ketika kita dalam keadaan kosong. Kalau kita sholat masih menyembah, biasanya orang itu masih meminta pahala, masih takut neraka, masih mengharap surga. Betul kan seperti itu? Artinya ibadahnya tidak ada ikhlasnya. Karena pada hakikatnya Muhammad jua yang ibadah, bukan kita. Mampukah kita beribadah tanpa ruh? Tidak mampu. Maka ruhlah yang sholat, yang disolatkan badan jasmani. Kan sering ini pelajarannya. Yang berwudu badan rohani, yang diwudukan badan jasmani. Lalu kita sholat untuk apa? Ketika sudah kita mengesahkan bahwa yang ada, yang bergerak, yang berdiri, yang rukuk, yang sujud hanya Allah, kita hanya mencari ridhonya saja. Oleh sebab itu setiap sholat kita bersahadat, ya kan? Bersahadat yang benar. Artinya menyaksikan kenyataan Tuhan ada di dalam diri melalui sifatnya. Kenapa kita masih lupa terus? Itulah 24 jam. Seorang kekasih tidak akan melupakan, karena di mana ia memandang, di situ ada kenyataan Tuhan. Itu yang pertama, yang membuat hati kita mati, kita tidak mengikuti protokol rambu-rambu untuk mendekat kepadanya. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada murid ketika sudah belajar ilmu makrifat, tidak cukup hanya belajar. Setelah belajar, ditafakuri apakah benar adanya pelajaran ini. Kalau sudah meyakini, menyatakan benar, itu artinya kita mengimani. Setelah beriman maka jalankan. Bukan hanya sebagai konteks teori saja. Tidak ada amalannya. Yang pertama tadi sebabnya karena tidak mengenal. Terus yang kedua, ketika kita tidak mengenal Tuhan kita, bagaimana kita mau dekat? Sedang yang menyampaikan kita, yang mampu menghubungkan ialah kekasihnya, yang dikatakan Muhammad hakiki. Hati-hati murid-murid yang baru di daerah-daerah. Sering kali kami pahamkan bahwa di sini yang dikatakan Muhammad Rasulullah yang hakiki ialah ruh yang ada di dalam tubuh kita. Itulah utusan Tuhan.
Ya. Kalau nabi yang mempunyai pangkat kenabian, junjungan nabi besar kita ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang ada di Mekah kemudian hijrah ke Madinah. Ya, hati-hati. Ini sering saya ulangi biar tidak salah paham. Karena itulah yang menjadi penghubung kita. Nyatanya melalui rasa. Oleh sebab itu, ketika rasa tidak pernah kita pakai, maka semakin tumpulah nurani kita. Semakin tidak peka nurani kita. Karena kita tidak pernah merasakan rasa yang dikatakan utusan, yang nyatanya menjadi napas sebagai ikatan kehidupan manusia. Seperti itu. Jadi seharusnya tidak ada alasan seorang murid sampai lalai, sampai lupa, tidak ingat Tuhan. Itu artinya luar biasa, harus rajin belajar lagi. Karena semua wujud daripada perwujudan sifat ketuhanan, semua tampil karena nur daripada Tuhan kita. Oleh sebab itu, kalau ingin panah, panah itu apa? Meleburkan sifat keakuan. Aku bisa bekerja, aku bisa menjadi ahli ilmu fikih, nahwu, sorof. Aku kaya, akunya ini yang dilebur. Itulah fana, menghilangkan ego keakuan. Itu harus dibakar supaya lenyap pengakuan-pengakuan yang sering kali kita ucapkan. Seperti itu. Rumahku, mobilku, motorku, uangku, itu dibakar, diganti. Rumah titipan Tuhan, uang titipan Tuhan, mobil titipan Tuhan. Semua hanya titipan. Karena yang hakikatnya kaya ialah Tuhan. Manusia dititipi kekayaan supaya melihat, ini loh yang kaya, Tuhanmu bukan engkau. Kalau banyak mengaji, paham hadis, sudah dikatakan alim, maka janganlah mengaku alim, jangan ingin disanjung. Karena manusia tidak bisa belajar tanpa ruhani. Oleh sebab itu, artinya apa? Yang mempunyai ilmu ialah Tuhan. Artinya apa? Tidak boleh sombong. Akunya dibakar, dihancurkan. Aku alim. Kalau sudah mengaku alim, hebat, maka cenderung akan meremehkan, merendahkan orang lain gitu loh. Ini tidak boleh. Karena semua ciptaan Tuhan. Jangan sekali-kali ketika belajar agama engkau meremehkan siapapun. Karena junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan kita di perguruan, itu diturunkan untuk memperbaiki akhlak, budi pekerti yang luhur. Kenapa? Karena hakikat badan jasmani ialah ruh daripada Al-Quran itu sendiri. Jangan engkau
terpana, jangan engkau terbuai dengan seorang yang melantunkan Al-Quran dengan indah, tapi engkau lupa mempelajari tuntunan Al-Quran itu sendiri. Engkau lupa mencari arti makna pelajaran dari Al-Quran itu sendiri. Engkau lupa mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Artinya apa? Banyak orang suka membaca Al-Quran, banyak orang mengagungkan Al-Quran, akan tetapi di dalam kesehariannya dia tidak mengikuti tuntunan Tuhan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Ya kan aneh ini. Seneng denger tapi nggak mau ngikuti perintah Tuhan. Seneng denger tapi tidak taat sama Tuhan. Seneng denger tapi tidak pernah mengindahkan tuntunan Tuhan. Ini yang perlu diperbaiki. Maka ketika menaruh Al-Quran, ditaruh yang paling atas, memuliakan, tapi dirinya dihinakan. Ya. Maka dikatakan di perguruan, hakikat Al-Quran itu ruhnya ada di dalam diri perwujudan manusia. Karena Al-Quran ketika dirangkas, ketika dirangkum, ya, masuknya di alfa, diringkas lagi di bis, diringkas lagi di huruf, diringkas lagi menjadi satu titik. Itulah yang menjadi seluruh alam semesta, termasuk kita sendiri. Kan ini fenomena-fenomena yang harus diperbaiki, gitu loh. Oleh sebab itu, perguruan kita mempunyai visi dan misi menerangi umat dengan akhlakul karimah, menerangi umat dengan akhlaknya Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dilandasi dengan ma'rifatullah, yang dilandasi dengan mengenal Tuhannya sebelum beragama. Karena beragama tanpa mengenal Tuhan sangat berbahaya. Karena fenomena-fenomena akhir ini banyak sekali orang yang beragama Islam tapi kelakuannya, perbuatannya, ucapannya seperti mencerminkan sifat syaitan dan sifat haiwan. Bagaimana seperti itu? Ya, dia tidak menghormati kezuhiran diri yang Allah ciptakan kepadanya, kesempurnaan diri di dalam pembentukannya yang Allah muliakannya, direndahkan sendiri. Banyak kejadian kan? Ya, paham agama malah melecehkan. Ya, orang petinggi, orang pintar tanpa dilandasi akhlak, orang cerdas tanpa dilandasi mengenal ketuhanan, maka kecerdasannya akan menimbulkan bencana. Betul. Akan menjerumuskan dirinya jatuh ke dalam derajat hewan, jatuh ke dalam derajat syaitan. Ya. Karena dia tidak mengenal hakikat perwujudan dirinya merupakan perwujudan sifat ketuhanan. Akhirnya dia tidak mengenal tujuan manusia dilahirkan ke dunia. Akhirnya dia hidup hanya berorientasi memenuhi kebutuhannya saja. Itu sudah cukup. Asal kenyang, asal kaya, asal mapan, asal mempunyai pekerjaan yang mapan, selesai. Ibadah menjadi nomor kesekian kalinya. Ini sangat membahayakan.
Seberapa hebat engkau beribadah, seberapa banyak zikir kita, amalan kita, tanpa kita mengenal Tuhan terlebih dahulu akan akan melahirkan sifat kesombongan. Akhirnya kita yang merasa sholat, akhirnya kita yang merasa zikir. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.